maaf mengganggu waktu Ibu. Jadi kami dari CGP Angkatan 11 ini ada tugas mewawancarain kepala sekolah. Jadi mohon kepada Ibu untuk bisa memberikan saya jawaban yang mungkin terjadi di sekitar sekolah kita. Mungkin pertanyaan yang pertama, silakan Bu Dwi. Perkenalkan Bu, saya Dwi Oktaviani Nurul, calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SMA Negeri 7 Pontianak. Di sini saya ada mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika Bu ya. Pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengatasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah? Ya, oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan pertama itu mengidentifikasi kasus-kasus ya tentunya melalui pantauan secara langsung ataupun saya mendapatkan informasi misalnya dari Bapak Ibu Dewan Guru ataupun tenaga administrasi sekolah ataupun warga sekolah lainnya ataupun masyarakat di sekitar. Jadi kita akan memilah-milah terlebih dahulu ya terkait dengan kasusnya itu apakah memang harus ditangani langsung oleh kepala sekolah atau ditangani langsung oleh guru mapel atau wali kelas ataupun siapa BK dan kesiswaan, karena kalau di SMA Negeri 8 Pontianak ini untuk penanganan kasus-kasus siswa itu kami berjenjang, jadi tidak serta-merta semua kasus-kasus itu langsung naik ke kepala sekolah. Seandainya kasus-kasusnya bisa diselesaikan di tingkat guru mata pelajaran dengan wali kelas, artinya cukup sampai di situ. Tapi kalau misalnya sampai harus ke kepala sekolah atau ada konferensi kasus dan lain sebagainya, itu tentu harus dikoordinasikan lebih detail ya untuk kegiatannya. Mungkin seperti itu Bu. Bu ya, kita lanjut lagi Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, mungkin yang saya lakukan pertama itu adalah mencari informasi terlebih dahulu. Tadi kan ini kan tidak ada benar, tidak ada salah ya seperti itu untuk pengambilan keputusannya. Jadi kita perlu mencari informasi dari berbagai sumber agar kasus ini jelas duduk persoalannya seperti apa sehingga dapat memudahkan kita nanti dalam pengambilan keputusan. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Oh ya, oke. Terkait dengan prosedur, kalau di SMA Negeri 8 Pontianak, seperti yang tadi pertama saya sampaikan bahwa kami untuk penanganan kasus-kasus itu biasanya berjenjang, dan bagaimana kami mengidentifikasi kasus itu kan banyak cara yang bisa dilakukan. Kita juga ada tata tertib sekolah ya, jadi kita akan melihat apakah kasus ini termasuk dalam pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, atau pelanggaran berat. Seandainya memang ini sudah masuk ke dalam ranah pelanggaran berat, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan tertib. Kemudian juga sama sedang dan ringan juga. Kalau di sekolah kami biasanya untuk yang simple, maksudnya yang rendah ya, rendah itu misalnya keterlambatan dan sebagainya, itu biasanya kami udah langsung melakukan surat panggilan kepada orang tua. Jadi surat panggilan kami juga itu teradministrasi ya dengan baik. Jadi kami menuliskan juga misalnya ini panggilan pertama, panggilan kedua, atau panggilan ketiga. Jadi kami melakukannya seperti itu gitu. Dan orang tua kami harapkan memang pada panggilan pertama itu sudah hadir. Tapi pun kalau keterlambatan itu bukan baru satu kali terlambat langsung dipanggil, nggak seperti itu. Biasanya kita nasihati dulu anak-anaknya dan kami tetap mensosialisasikan terkait dengan hal-hal yang memang perlu anak-anak ketahui. Jadi kita ada jam pembinaan juga, kemudian juga kita ada kegiatan upacara, dan mungkin secara personal juga kita melakukan pembinaan kepada anak-anak. Jadi di sini guru mata pelajaran, wali kelas maupun guru BK, kesiswaan, dan saya selaku kepala sekolah sendiri juga kami secara aktif ya untuk turun memberikan sosialisasi mungkin atau pendekatan-pendekatan secara personal kepada anak-anak. Jadi kita melihatnya dari situ dulu. Kalau memang bisa diselesaikan di ranah yang paling rendah, artinya tidak naik yang ke atas. Tapi kalau memang harus diselesaikan sampai di tingkat atas, biasa kita selesaikan, dan itu semuanya mengacu pada tatib. Nah, tatib di sekolah juga itu kan kita susun secara bersama-sama. Artinya bukan serta-merta ketika ada tatib sekolah itu intervensi kepala sekolah semuanya, tidak. Tapi kami melibatkan mulai dari anak-anak, dari perwakilan MPK OSIS, kemudian tentunya dari Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga administrasi dan tim warta, kepala sekolah, dan ini komite itu juga kami libatkan. Jadi di dalam tatib sekolah itu tetap harus ada persetujuan dari komite sekolah. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, silakan Bu Yanti. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus
kasus dilema etika itu, Bu? Ya, yang saya rasakan kalau efektif itu artinya tadi ya, kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Artinya ketika ada masalah harus ditelusuri dulu, kita cari dulu informasinya dari semua sumber yang ada di sekolah, kemudian kita proses sesuai dengan tata tertib yang ada, tentunya juga berdasarkan informasi dan masukan ya dari berbagai pihak yang berkepentingan di sini. Misalnya kita ambil contoh, kalau memang dia kasus-kasus tertentu, misalnya apa nih ya, apalah yang biasa Bapak Ibu temukan, motivasi pembelajaran misalnya, motivasi belajar anak. Nah, untuk motivasi belajar anak ini tentunya kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan anak-anak. Tetapi kalau saya selaku kepala sekolah, selain juga memberikan motivasi kepada anak-anak, memberikan juga motivasi kepada Bapak Ibu Dewan Guru, bahwa sebagai guru gimana caranya agar anak-anak bangkit motivasi belajarnya, mungkin dengan memperbaiki pembelajaran baik dari strategi. Assalamualaikum Bapak. Iya. Perkenalkan Bapak, nama saya Nuryanti, guru SMA Negeri 8 Pontianak, CGP angkatan 11. Maaf mengganggu waktu Bapak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak terkait dengan tugas kami sebagai CGP angkatan 11. Iya. Ini tentang dilema etika, Pak. Ya, berarti ini sikap ya, sikap perilaku Keputusan Nah, keputusan Bapak sebagai seorang pemimpin. ya, tapi terkait dengan kalau saya simak sejenak dari apa yang diungkapkan dilema etika itu kan masuk ini di ranah manajerial. Saya lanjut. Oke, kita lanjut pertanyaan pertama ya Pak ya. Iya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral di sekolah Bapak? Iya Bu. Terima kasih Bu. Saya Ibrahim MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Pontianak. Kalau kedengaran kepala sekolah saja itu kan tidak mungkin dong saya ada ujung tombak ya. Ujung tombaknya di sini kawan-kawan. Jadi kalau ditanyakan bagaimana cara mengidentifikasinya, kami mulai itu struktur itu kami mulai dari guru mata pelajaran. Dari masukan-masukan guru mata pelajaran itu, baik itu persoalan akademik maupun non akademiknya, kita nanti verifikasi juga tuh, kita kelompokkan nih kan, kita klasifikasi yang masalah akademika atau non akademika. Nanti ketika baik masalah akademik dan akademik itu dianggap ringan dan mampu diselesaikan di ranah guru mapel, kita selesai sampai situ. Tapi laporannya tetaplah sampai ke semua lini, baik itu BK maupun wakil kepala sekolah, bahkan kepala sekolah. Kalau wakil kepala sekolah itu lebih kepada wakil kesiswaan. Kalau memang itu dilema masalah umum. Tapi kalau masalah akademik bisa saja tidak sampai kesiswaan saja, namun juga harus disampaikan ke kurikulum. Nanti setelah itu kalau masalah sedang, menurut ukuran si guru mapel itu bukan ranahnya dia saja yang harus terlibat, maka di atasnya ada wali kelas. Setelah wali kelas, demikian juga di atasnya ada BK. Setelah BK di atasnya ada waka. Setelah waka barulah sampai ke saya. Tapi ini sifatnya struktur yang tertuang saja Bu. Dalam tindakannya tidak juga harus begitu. Kadang-kala ya kebersamaan kita, manakala permasalahannya terlepas ringan, sedang atau berat, tapi ketika itu dianggap bisa dimasukkan ke dalam ranahnya kerja kepala sekolah dan waka, itu ditangani bersama. Katakanlah itu ringan, tapi kalau persoalan yang melanggarnya itu ada 10 orang, kan dari ringan jadinya. Nah, itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Gitu Bu ceritanya. Oke. Salah satu caranya kita mengidentifikasi, kita memverifikasi, kita mengklasifikasi gitu. Lalu kita mencari solusi. Silakan Bu. Yang kedua ya Pak ya. Ya. Kayaknya lebih banyak yang jawab daripada yang nanya ya. Iya Pak. Oke. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kemarin juga saya katakan ini pertanyaan yang menggelitik ya, yang sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan kedua-duanya. Sejauh ini memang permasalahan yang kami selesaikan itu tidak seperti itu Bu. Walaupun sama-sama, pasti di satu sisi ada lebihnya dikit, ya kan? Misalnya kami memutuskan anak untuk mendapatkan riwayat hidup kerti, nilainya sama-sama 90 nih, ya kan? Sama-sama cewek nih, sama-sama cantik nih. Gitu. Nah, lalu kan ada kesaksian tuh, yang datangnya cenderung lebih awal siapa? Saya pikir kalau kami itu ada 51 opsi untuk mengukur, nah itu nanti pertanyaan berikutnya ya, untuk mengukur tentang tabiat atau perilaku atau tata krama anak. Dan kami sangat yakin tak mungkin 51 itu semuanya pada berimbang. Tapi katakanlah memang itu terjadi gitu ya, memang itu terjadi. Katakanlah itu memang membuat sulitnya kita. Ya
kebersamaan merupakan satu hal yang ampuh, Bu. Kami di sini setengah tidak menyebut-nyebut lagi saya kepala sekolah atau Bu direktur kepala sekolah atau siapanya guru atau siapanya BK. Di sini hampir semuanya kepala sekolah, hampir semuanya guru, hampir semuanya BK gitu. Jadi dengan keputusan kebersamaan itu, itulah yang nanti saya gunakan untuk mengeksekusi sebuah masalah. Kalau sama-sama benar, balik lagi pertanyaannya, ya kita ambil saja yang kemungkinan untuk yang terbenar di antaranya. Seperti yang saya bilang tadi, tidak mungkin tidak ada satu opsi pembeda. Iya. Ya, itu. Kita lanjut Pak ya, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah? Ya, sebenarnya langkah-langkahnya itu langkah-langkah umum, Bu, ya. Kita pertama kali mengidentifikasi dulu, kemudian memverifikasi masalahnya, kemudian setelah itu kita mengklasifikasi sesuai dengan yang saya jelaskan di awal tadi itu ya. Apakah persoalannya akademik atau non akademik? Setelah itu tergantung sedang, ringan, sedang, beratnya. Sudah itu tergantung kepada intensitasnya. Ya kan? Ya, perlakuan anak yang baru 2 kali melanggar dengan yang sudah 12 kali melanggar tentu ini berbeda cara menanganinya. Dan penggolongannya, pengklasifikasinya juga tentu berbeda. Masalah yang dilakukan oleh anak seorang dengan anak 3 orang ini juga beda, ya kan? Kan ada tuh anak tuh yang salahnya berkelompok tuh, ya kan? Satu kelompok tangan jalan tugas semua, ya kan? Ngapain dia? Rupanya dia jojengan di mana? Satu kelompok manjat pohon motoa misalkan. Ya, kami ini musim-musim motoa ini, Iya betul. ya, bukan masalah buang motoanya, masalahnya dia jatuh, itu masalahnya kan? Nah, kunci masalah itu ada di situ. Lalu dia tuh yang sering kita temukan lagi apa Bu Dwi? Mereka sering mengatasnamakan sholat, lalu tidur di musola Iya. pada makhluk tertentu, juga pasti pada anak tertentu. Tapi kalau untuk semua hal kayak gitu sih memang jarang sih. Itu kalau kita di sini melihat pelanggaran seperti itu udah termasuk besar juga. Padahal kalau tingkat di mana sekolah itu juga menentukan tingkat kesulitan masalah itu. Sama-sama telat di SMA 8 dengan telat di SMA 7 itu beda kan? Betul. Beda, frekuensinya beda. Beda juga cara penanganannya. Karena anak sana misalnya, kau tinggal di mana? Tinggal di Bunggor. Lalu kenapa kau telat? Oh jalan putus Pak, BC Pak, itu ada padet Pak, jembatannya putus Pak, kan beda lagi tuh. Jadi hal kayak memang pendidikan ini membuat orang jadi pintar Bu. Kalau kita mau dengan tulus ikhlas menangani masalah itu. Udah terjawab belum ya kira-kira kayak gitu ya? Udah Pak. Iya. Lalu yang berikutnya? Lanjut Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti yang saya katakan di awal, yang paling ampuh untuk mengambil sebuah keputusan dan mengambil sebuah solusi dari masalahnya adalah kebersamaan. Cuma kami di sini punya model dulu. Jadi untuk menindaklanjuti atau untuk sebagai tindakan preventif kami, ya preventif ya sebelum terjadi, kami di sini ada namanya model program Perak di Peti, pelopor gerakan budi pekerti. Perak pekerti Pak ya. Perak di Peti. Oh Perak di Peti. Pelopor gerakan budi pekerti. Dan ini sudah mendapatkan pengakuan hak cipta karya inovasi dari Kementerian Menkumham. Kalau nggak salah Bu Dwi itu ada parenting ya. Bersatu. Ya bersatu. Kalau di SMA 10 itu
pertemuan apa briefing, kalau ada kabar anak briefing, kalau ada media sosial yang apa gitu kita briefing. Jadi sebelum ini melar, sebelum ini menjadi satu hal yang bias-bias, ya kan, abu-abu, kita pertegas di dalam briefing. Jadi langsung diselesaikan. Langsung diselesaikan. Biar Langsung nggak diselesaikan. nyebar, kan? Iya. Karena saya sebut tadi itu di sini Bu, kepala sekolah itu sebenarnya saya itu hanya penyebutannya saja. Padahal kan saya ini kan guru sebenarnya. Iya. Jadi saya merasakan bahwa kami ini oleh kami, dari kami untuk kami. Jadi di situ tidak ada lagi kepala sekolah, tidak ada lagi siapa, tapi kita semua Iya, benar. di sini. Di sini misalnya Ibu, pengelola keuangan, kalau Ibu bertanya, Ibu tanya pengelola keuangan. Kepala sekolah kan? Enggak, bukan saya saja. Wakil kah? Enggak, bukan wakil saja. Bendahara kah? Enggak, bukan bendahara saja. Semua bisa bendahara. Iya, betul. Sebutir debu di pembukuan itu semua harus tahu. Dan kami tempel. Ibu Nur pun bisa lihat tuh apa yang kami beli 2 hari yang lalu. Langsung dilaporkan. Langsung dilaporkan. Makanya alhamdulillah laporan kami sampai dengan hari ini kebetulan ya. Nah, di sini laporannya yang alhamdulillah dengan pertolongan Allah sampai dengan hari ini masih dalam golongan tertib. Semampu kami, karena kita ini kan tak pernah kuliah jurusan laporan bos. Betul, betul, Pak, betul. Tiba-tiba ditunjuk, Pak. Jadi kita menunjukkan. Nah, sedangkan ibu, saya, ibu nih ditunjuk bendahara bos. Ibu akan ngajar 24 jam loh. Iya, benar. Ya kan? Bila nulisnya, bila Bila minta laporannya. kwitansi itu lapornya. Oh malam gitu deh. Memang malam toko buka. Betul. Dan malam ibu kan ada kerja lagi tuh, membuat kanva, membuat Iya, apa benar. segala macam. Nah ini apa keserasian ini, keselarasan pemahaman ini yang kami sudah pernah berikan masukan bahwa ini di sekolah itu ada konsultan. Sehingga kemungkinan untuk salah itu sangat minim. Iya. Sekarang kita nggak konsultan, tiba-tiba kita diperiksa oleh BPK. Ya, oh, Iya, benar. diperiksa oleh inspektorat. Inspektorat. Udah. Iya, benar. Adapun ilmu kita kan adanya workshop yang sehari 2 hari. Iya itu menjadi cukup? Saya pikir enggak. Kita mengajarnya cukup sungguh pun S1 kawan-kawan tuh. Nah, tapi kalau menjadi kalau menjadi supervisor enak Bu, kita menilai orang. Iya. Salah benar orang bisa kita Betul, tengok. Coba kita pelakunya. Kita pelakunya nih datik. Nah, makanya saya katakan kepada Bapak Ibu guru, yang Bapak Ibu guru lakukan ini bekas saya. Jadi kalau saya dulu dari dulu luar biasa bukan dari dulu gelembuk dulu. Nah maka dari itu Bapak jangan seperti saya, karena saya juga tidak seperti mereka yang dulu nakut-nakutin saya. Dulu observer itu, supervisor itu menakutkan. Harus gini, harus ada ini ya. Kalau tak ada ini ya, ini tak sempurna ya. Itu udah digituin. Dulu kaku ya, Pak. Kaku banget. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu silakan. Intinya satu saja, jangan sampai materi yang Bapak Ibu sampaikan tidak Ibu kuasai. Kalau tidak Ibu kuasai, saya pertanyakan akademik Ibu nih benar nggak? Gitu loh kira-kira. Apalagi guru sertifikasi. Profesional. Iya. Yang ketujuh Pak adalah. lanjut ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini? Ya, tidak seseorang, banyak orang di sini Bu. Di sini banyak orang, sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi. Kita di sini di atasnya adalah kebersamaan. Lalu bagaimana model kebersamaan itu? Adakah terimbas kepada kondisi anggaran? Di sini kami juga punya metode. Kerja keras, kerja ikhlas. Inilah yang mendorong kami ini, karena begitu kecerdasan itu dan keikhlasan itu dan kekerasan itu menjadi sebuah mode di mata Tuhan. Allah akan berikan rezeki dari mana-mana tidak berbuah. Jadi di sini luar biasa, benar-benar luar biasa. Karena kehidupan kehidupan gibah itu kita minang. Tidak ada. Selalu. Kalau sini, saya jawab di sini tadi. Kalau terkesan itu bawa terkesan, kita briefing. Walaupun tak saya sebut orangnya, saya sebut soal. Saya dengar ada gini-gini. Kalau janganlah Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bahkan dia banyak amal, pakai mukena, pakai kerudung, pakai jilbab, pakai jubah, bahkan udah haji 2 kali. Karena kalau begibah, ibu nanti menuai kepala yang gondol, tak ada rambut, tergunting amalnya. Lalu apa yang ibu tuai? Yang ibu tuai itu dosa orang yang ibu gibah. Makanya saya bilang kepada kawan-kawan, kalau pun satu ketika aku ini dimasukkan oleh Allah di surga, bukan karena amal aku bagus, bukan karena terbiak aku hebat, karena aku telah digibahkan oleh orang. Maka aku ambil semua amalnya dan dosa aku tuangkan, aku ambil itu tuang kepada mereka. Ini gibah itu yang di mana-mana gibah itu yang dosa. Padahal kita tak tengok tuh gibah itu sebelah mata yang kita tengok tuh. Yang kita tengok apa? Masalah pengelolaan itu. Tidak akan ada sebuah manajemen dan pengelolaan yang diberkahi oleh Allah ketika di dalam komunitas itu ada gibah, di dalam komunitas itu ada kebencian. Dan saya membuat semua ini sekarang sudah ada 29 grup, kurang lebih ada 1.300 orang yang saya kirim setiap hari tentang dakwah saya terkait gibah. Kalau ibu mau masuk ya di mana itu ya? Atau mau saya masukkan, misalnya saya masukkan di jamaah
al khairat saya ada sebut. Jamaah akhirat itu orang mau masuk grup, tapi kan tak boleh masuk grup RT saya, tak boleh ikut masuk grup sekolah saya, maka sebut grup khusus semua orang boleh. Saya sebut jamaah al khairat, jamaah yang punya dekat dengan akhirat dua. Saya buat. Kalau ibu mau sih masuk ke situ, ibu akan menyaksikan tulisan saya. Tiap hari tulisan saya tidak panjang, tapi insya Allah saya janji dengan diri saya dan Allah, lillahi ta'ala, ini saya akan tulis sampai dengan saya tulisan depan sampai nanti. Jadi kata-kata ini Pak ya, kata-kata penyemangat atau pengingat. Bisa jadi. Setiap hari ya Pak ya? Tiap hari. Karena saya minggu kerja saya membuat untuk 6 hari ke depan. Tiap minggu buat untuk 6 hari ke depan. Ini 6 hari ke depan. Tapi ada jamaah termasuk al-akhirat itu bukan hanya itu, bu, kajian hadis. Jadi apa sih yang disebut dengan hadis, matan hadis, terjemahan hadis, maksud hadis, apa kemudian nasnya gitu ya, dari siapa. Itu termasuk hadis yang doi atau hadis yang sahih. Tapi yang saya kirim itu semuanya sahih. Bukhari Muslim, kemudian hadis riwayat Ahmad, kemudian para sahabat, itu yang saya share terus. Tiap hari saya buat. Jadi biarlah orang berbicara tentang apa sih negara ini, berbicara tentang pengelolaan sekolah, mau jadi bintang apa, mau jadi prestasi apa, tapi saya cukuplah mencuil satu sudut pandang dari itu. Adakah di situ orang? Tidak, banyak yang tak suka. Saya cukup katakan yang tak suka nilai. Itu saya. Oh ya, Pak Timur. Nanti Pak Timur ya. Oke. Awas. Oh, masih juga. Terima kasih Pak Timur. Jadi seperti itu, Bu. Ya, Pak ya? yang terakhir nih. Terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa Pak yang bisa dipetik dari pengalaman pengambilan jurusan? Ya, satu, saya tadi jadi ego dan model individual itu tidak bisa diterapkan di sekolah, bahkan di dunia ya. Kemudian yang kedua, kebersamaan itu sangat penting. Lalu yang ketiga, mengajak kepada kawan-kawan kerja keras, kerja cerdas, kerja jelas, itu adalah modal dasar untuk kebaikan-kebaikan itu. Lalu yang berikutnya adalah, ayo kita serba-serbi itu aja, serba-serbi kebaikan. Jadi apapun yuk kebaikan. Nah, bagaimana dunia sana? Terserah ke dunia sana. Apa kata sebuah lagu? Mengungkap hati yang berlalu. Ketika kita berdasarkan sebuah referensi, kan tujuannya gitu ya. Apalagi itu adalah fatwa majelis ulama, apalagi itu sumbernya dari kitab suci dan dari buku-buku yang sudah kita ambil kebenarannya, apalagi itu sumbernya di jurnalis misalnya. Kenapa kita ragu? Lanjut. Sekalipun seandainya orang ada juga yang tidak cocok. Nah, bagi saya Bu, kepada orang yang tidak cocok atau orang yang benci, saya tak perlu berjuang keras untuk sekaligus identifikasi dengan saya. Karena kata Rasulullah, sekalipun kau serahkan 2 gunung Uhud yang isinya intan berian pada orang yang benci, dia tidak akan sampai pada menyenangimu ke hati. Tapi kepada orang yang menyenangimu, tak perlu kau berikan sopok apapun, karena dia akan siap bersamamu sekalipun kau dalam keadaan buruk. Itu mutiara hati. Jadi tulisan saya itu tiap pagi itu mutiara hati namanya. Tulisan saya yang sudah saya lansir dari 8 tahun ini, ya Allah, baru saya bisa nulis 6 buku, jadi setahun untuk buku saya tulis. Mungkin kalau sekolah lain bisa nulis lebih dari itu. Saya baru 6 buku. Saya tak saya bawa saya suka. Jadi termasuk mutiara hati ini, ketika saya sudah lemah, sudah pensiun, saya nanggap ini sudah tak lama hidup, saya akan bukukan. Tapi kalau sekarang belum nih, masih sekarang ini. Tapi kalau saya bilang anak-anak, kalau suatu ketika bapak dalam keadaan segar, tidak ada tanda-tanda kematian, lalu tiba-tiba saya mati, kamu lain bukukan. Karena aku juga sudah saya kasih, kumpulnya sudah saya kasih. Sampai disitulah perjuangan saya untuk mengajak kawan-kawan kepada kebaikan. Nah, mengajak kebaikan itu tidak harus dimulai dengan kita harus baik dulu. Kalau nak dimulai kita harus sempurna baik dulu, lalu baru nak menebar kebaikan dari orang lain, kebaikan itu tidak akan pernah ada. Ini kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi karena kata Rasulullah ini, lihatlah kebaikan, jangan kau lihat siapa yang ngomongkan itu. Tapi kita ini tak gitu. Siapa yang ngomongkannya menjadi ukuran. Iya, betul. Iya betul, kebanyakan gitu Pak. Ya mungkin orang banyak yang skeptis juga lah.